Pasca menyelesaikan kasus Tewkesbury di film sebelumnya, Enola memutuskan menjadi detektif sama seperti kakaknya, Sherlock Holmes. Tapi semua tidak berjalan mulus bagi Enola. Bermodalkan hanya menyelesaikan satu kasus, dan itu pun tersiar di publik bahwa kakaknya menyelesaikan. Ditambah lagi Enola seorang perempuan, di mana di era ini wanita masih berjuang untuk kesetaraan dengan laki-laki yang saat ini dikuasai oleh ibu Enola. Hidupnya bisa saja baik jika dia membuka hati untuk Tewkesbury yang saat ini berada di parlemen dan menyukai Enola. Kemudian muncul harapan di akhir untuk Enola, seorang gadis bernama Bessie yang mencari kakaknya bernama Sarah Chapman yang menghilang seminggu lalu, meminta pertolongan Enola. Sampai di tempat tinggal Bessie, mereka berdua satu kamar. Menghilang dengan terakhir memakai dress hijau. Suka tanaman, tapi tidak bisa merawatnya. Tinggi badan setinggi Enola, punya hati yang baik, suka membaca sains, mata hijau, berambut merah. Bekerja di dua tempat, satu di pabrik korek api dan di pub bernama Stag Antlers. Sarah yang menemukan Bessie dan mengajak bekerja bersamanya. Yang artinya Bessie adalah saudari angkat Sarah. Enola melihat sekeliling kamar, meskipun di saat bersamaan, May, teman dari Sarah, menyuruh Enola pergi. Menemukan alat rias, kertas yang terbakar, bersisakan tulisan 12 Maret, tapi saat Enola menanyakan apa yang terjadi di tanggal tersebut, May menghentikan pembicaraan tersebut seolah menyembunyikan sesuatu. Terakhir Bessie melihat Sarah saat Sarah bertengkar dengan bosnya, Mr. Crouch, di pabrik korek api, sepekan yang lalu karena dituduh mencuri sesuatu di kantor bos mereka. Penyelidikan pun dimulai dengan pertama menuju pabrik korek api. Zaman itu pabrik korek api diisi oleh para wanita dan disebut sebagai gadis korek api. Tapi sayang, banyak dari mereka tewas akibat penyakit tifus dari efek pekerjaan itu. Kembali ke Enola, tidak mudah untuk masuk ke kantor bos sehingga Enola harus menyamar sebagai pegawai di sana. Enola mencoba untuk menyelidiki kantor tempat Sarah terakhir terlihat secara diam-diam dan berhasil. Di dalam kantor, dia menemukan korek api dengan ujung korek berwarna merah. Berbeda dengan yang dikerjakan di pabrik yang ujungnya berwarna putih. Kemudian Enola membuka brankas, menemukan buku sebuah daftar yang tersobek. Di sana ada selai rambut berwarna merah, yang artinya Sarah memang mencuri dengan menyobek kertas di dalam buku itu. Di tengah itu, Enola mendengar perbincangan di ruangan lain. Pembicaraan mengenai sebuah pencurian yang besar. Kemungkinan mengarah ke pencurian yang dilakukan oleh Sarah. Setelah pekerjaan selesai, Enola bertanya ke Bessie bagaimana cara Sarah bisa masuk ke kantor bos. Sarah memanfaatkan insiden di salah satu meja pekerja yang alat kerjanya terjatuh. Enola langsung berpikir pasti meja itu dari meja May, dan diiyakan oleh Bessie. Yang artinya, May dan Sarah bekerja sama. Malamnya, Enola mengikuti diam-diam May. Tiba di tempat teater, Enola melihat May menjadi salah satu pengisi acara hiburan di teater itu. Enola lalu mencari May di belakang stage. Dia menemukan alat rias yang sama yang dia temukan di kamar Sarah, yang artinya Sarah juga bekerja di tempat ini bersama May dan Bessie tidak mengetahui itu. Di saat itu juga, May datang untuk menyuruh Enola pergi. Beruntung, bos di tempat itu yang seharusnya mengusir Enola, berhasil disogok Enola untuk menanyakan Sarah lebih detail. Sarah menarik perhatian salah satu pria kaya di sana. Di meja Sarah, Enola menemukan sebuah surat cinta dari pria itu kepada Sarah. Isi surat tidak bertulis nama, hanya diakhiri dengan lambang bunga popi. Masih membingungkan untuk Enola apakah Sarah pergi bersama pria itu. Atau sebaliknya, Sarah menghilang dari pria itu. Di tengah perjalanan pulang, ada yang mengikuti Enola, dan Enola menyadari itu. Berusaha untuk kabur, secara kebetulan dia bertemu dengan kakaknya, Sherlock Holmes, yang sedang mabuk. Enola lalu mengantar Holmes ke rumahnya di 21B Baker Street. Di rumah Holmes, Enola melihat-lihat kamar Holmes dan terlihat sebuah kasus yang sedang ditangani Holmes yang masih belum tahu siapa orang yang terlibat di kasus itu. Kasabnya, perdebatan antara kakak adik terjadi.
Enola ingin membantu Holmes untuk kasusnya, tapi Holmes menolak. Begitupun juga dengan Enola. Holmes tahu Enola sedang menangani sebuah kasus, tapi Enola menolak untuk dibantu. Setelahnya, Enola berada di taman. Tidak sengaja bertemu dengan Tewkesbury. Tapi perkataan Tewkesbury, "Kau tahu di mana aku berada?" menyadarkan Enola untuk surat cinta yang didapat malam tadi. Surat itu bukan sekadar surat cinta, melainkan pesan rahasia menuju suatu tempat, yakni Bale Place 28, Whitechapel. 28 Bell Place, Whitechapel. Oh! Sorry. Menuju tempat yang tertulis, Enola menemukan pintu rumah itu tidak terkunci. Masuk ke dalam, Enola melihat ruangan yang berantakan. Di sana ada seseorang yang ternyata adalah May yang sudah sekarat karena tertusuk. Lalu dia pun mati. Di akhir, May sempat menunjuk ke arah kantongnya. Di situ ada sebuah kertas lagu yang berjudul The Truth of the Gods. Kemudian datang Inspektur Lestrade. Sulit untuk Enola menjelaskan keadaan kepada Lestrade, berhubung hanya dia yang ada di ruangan itu bersama seseorang yang sudah tidak bernyawa. Kemudian datang lagi dari luar. Langkah kaki dengan bunyi mengingatkan Enola pada malam di mana dia diikuti seseorang. Dia adalah Superintendent Grail, atasan dari Lestrade. Grail menyuruh Lestrade untuk menggeledah Enola. Sesaat Grail memaksakan segala alat bukti yang sudah dipunya Enola untuk diserahkan, Enola memilih kabur. Di tengah Enola yang kabur, Lestrade pergi ke tempat Holmes, mengabarkan bahwa sang adik mendapatkan masalah. Holmes mencoba mengorek informasi dari Lestrade, tapi tidak dapat. Lestrade pergi tanpa disadari Enola bersembunyi di tempat Holmes. Melihat Enola yang tidak ingin kasusnya diikut campur oleh kakaknya, Holmes menceritakan terlebih dahulu kasus yang dia tangani. Penggelapan dana oleh seseorang yang lihai. Holmes hanya mempunyai satu petunjuk. Kementerian Keuangan dibobol oleh pria bertopi fedora. Informasi yang didapat Holmes hanya pria itu mencuri sebuah dokumen yang mungkin informasi yang sensitif dan yakin kejadian itu berhubungan dengan orang yang dia cari. Giliran Enola yang menceritakan kasusnya. Cerita Enola dan posisinya sekarang yang dianggap polisi sebagai pelaku pembunuhan May membuat Holmes tanpa persetujuan Enola mengurus kasus adiknya itu. Enola diam tapi tetap berusaha mencari petunjuk. Holmes berada di TKP, melihat topi fedora yang mengingatkan dengan kasus yang dia tangani. Dia seolah tersadar kasus adiknya dan dia saling berhubungan. Di sisi Enola, dia melihat koran, sebuah berita pesta dansa di 12 Markmount Square yang diadakan besok. Enola menyadari kertas terbakar yang dia temukan di kamar Sarah dan Bessie bukan bertuliskan tanggal 12 Maret, melainkan tempat 12 Markmount Square. Di acara itu juga dihadiri oleh salah satu bangsawan pemilik pabrik korek api tempat Sarah dan Bessie bekerja, William Lyon. Di situ juga Enola menyadari bahwa surat yang dia pegang bukan tertanda bunga poppy, melainkan bunga Sweet William yang mengarah kepada William Lyon. Enola lalu memutuskan untuk ikut pada pesta dansa tersebut. Tibalah di malam pesta dansa, dibuka oleh Viscount McIntyre, seorang politikus. Dia juga muncul di pabrik korek api saat Enola masuk ke dalam kantor bos. Pesta dimulai. Enola mencoba langsung berbicara dengan William, namun gagal karena dia tidak membawa pendamping. Di tempat lain, Holmes akhirnya menemukan pola acak yang dilakukan pelaku untuk mengecoh Holmes dan sedang menyusun sebuah nama dari pola itu. Kembali di tempat Enola, dia dihampiri Mira Troy, sekretaris pribadi Lon McIntyre. Dia juga muncul saat di pabrik korek api. Mira memberi saran untuk Enola menghampiri William. Enola berpikir dia juga harus bisa berdansa untuk secara halus bisa menemui William. Beruntung di sana juga ada Tewkesbury yang akan mengajarkan Enola berdansa. Setelah berlatih, Enola langsung menemui William dan meminta jadwal untuk berdansa dengannya dengan menuliskan nama di buku dansa Enola. Keluar ruangan, Enola mencucukkan tulisan William dengan surat yang dia pegang. Gaya tulisannya cocok, menandakan surat yang dikirimkan kepada Sarah adalah surat dari William. Menjelang jadwal dansanya dengan William, Enola bertemu dengan Cicely, wanita yang bertemu William sebelum Enola. Tibalah jadwal dansa. Sambil berdansa, Enola berbicara dengan William mengenai Sarah. William tidak bisa kabur dari dansa itu. William menyuruh Enola untuk menemuinya di ruangan perpustakaan pada tengah malam. Sedangkan di tempat Holmes,
pola yang dicarinya tersusun. Sherlock. Bertuliskan "Good to meet you, Sherlock Holmes" oleh orang bernama Moriarty. Tiba di tengah malam perpustakaan, di ruangan itu datang Tewkesbury yang masih belum tahu apa yang Enola lakukan. Kemudian datang William, tapi hanya berselang dari kedatangannya, Inspektur Lestrade datang dan menahan Enola. Enola menitipkan barang buktinya diam-diam ke Tewkesbury. Enola lalu ditahan dan diinterogasi oleh Grail. Grail menanyakan keberadaan Sarah. Enola yang tahu kalau Grail yang mengikutinya pada malam itu membuat Grail marah. Grail meninggalkan Enola karena Enola pun memang tidak tahu keberadaan Sarah. Holmes mengetahui Enola ditahan berkat ke telegram yang dikirimkan Lestrade. Holmes lalu mendatangi kantor polisi dan bertemu Grail. Grail menahan Holmes. Lalu Holmes mengeluarkan deduksi siapa pembunuh May yang mengarah kepada Grail dan bawahannya. Tapi Grail mengeluarkan alat forensik terbaru, yakni alat sidik jari. Pada senjata yang membunuh May, terdapat sidik jari Enola. Holmes tidak bisa berkata lagi dan keluar dari kantor polisi dengan rasa kesal. Lalu Holmes meminta pertolongan, yakni kepada Edith. Edith muncul pada film pertama Enola Holmes sebagai orang ahli bela diri dan orang kepercayaan ibu Enola. Singkatnya, Enola berhasil keluar dari penjara berkat ibunya dan Edith meskipun harus berhadapan dengan kejaran Grail. Ibu Enola dan Edith berpisah dengan Enola. Ibunya hanya meninggalkan pesan untuk mencari partner, tidak selalu melakukan apapun sendirian. Tibalah Enola di tempat Bessie. Enola menyarankan untuk Bessie pergi ke tempat yang aman. Di tengah perbincangan mereka, Enola melihat lagi tanaman di meja Sarah. 2 tanaman, satu mati dan satu lagi hidup. Yang hidup terdapat butiran merah, sedangkan yang mati terdapat butiran putih. Enola menyadari sesuatu. Penyakit tifus yang dialami pekerja di pabrik korek api terjadi sejak pergantian fosfor korek dari merah ke putih 2 tahun belakangan ini. Dan dipastikan, Sarah dan May menyadari hal itu lalu ingin melakukan sesuatu. Enola lalu pergi ke tempat Tewkesbury. Dia mengikuti perkataan ibunya, yakni mencari partner. Tewkesbury pun juga sebenarnya membutuhkan partner karena tidak bisa menyuarakan suaranya di parlemen sendirian. Di tengah perbincangan ada tamu. Enola sembunyi. Tamu itu adalah Cicely. Pembicaraan tidak selesai dan Tewkesbury menyuruh Cicely pergi. Tewkesbury menjelaskan kepada Enola kalau Cicely meminta pertolongannya. Dia sedang mengerjakan RUU mengenai hukum pabrik karena menemukan indikasi korupsi dan hal lainnya. Seketika Enola terdiam, menyadari yang dia lewatkan. Gaun yang dipakai Cicely, dia juga melihatnya saat pertama kali datang ke belakang stage di teater. Bertemu William dengan mudah tanpa pendamping, bekerja sama dengan William dan May untuk membongkar keburukan yang dilakukan pabrik milik ayah William, membutuhkan Tewkesbury yang duduk di parlemen dan mempunyai tujuan yang sama dengan mereka. Cicely adalah Sarah Chapman. Enola dan Tewkesbury menuju pabrik korek api, berharap bisa bertemu dengan William dan Sarah. Enola yang masuk sendirian bertemu dengan Holmes. Berhubung kasus mereka berdua berkaitan, mereka berdua bersama masuk ke kantor utama. Tapi sampai di situ, mereka menemukan William sudah tidak bernyawa. Petunjuk yang ada menunjukkan pelakunya adalah Lord McIntyre. William adalah orang yang mencuri dokumen di kantor keuangan. Dokumen itu berisi surat kerjasama antara ayah William dan McIntyre melakukan korupsi dengan mengganti fosfor yang lebih murah namun mematikan. Tapi Holmes menyadari petunjuk yang ada hanya petunjuk palsu. Benar adanya William yang mencuri dokumen itu, tapi bukan McIntyre yang membunuhnya melainkan orang lain. Dan Holmes yakin orang itu adalah Moriarty. Di tangan William, dia menggenggam sebuah kertas. Potongan dari kertas yang Enola dapat dari May saat dibunuh. The Truth of the Gods. Di teater, penonton yang berada di tempat atas disebut para dewa. Enola menyadari bahwa lagu itu menunjukkan kode sebuah tempat, yakni di Theater of Paragon, tempat Sarah dan May bekerja, dan tempat Sarah dan William pertama kali bertemu. Sampailah di teater. Mengikuti petunjuk di lagu itu, Enola menemukan dokumen, lalu Sarah muncul. Dokumen itu berisi bukti kerjasama ayah William dan McIntyre untuk mengganti fosfor yang dicuri William di kantor keuangan. Dan kertas berisi daftar pegawai yang meninggal
akibat tifus yang dicuri oleh Sarah. Tewkesbury dengan niatnya berjanji akan menyebarkan berita ini ke parlemen. Tapi di sini Sarah tidak tahu kalau William sudah meninggal. Seharusnya mereka bertemu 6 jam yang lalu. Bukti yang cukup, tapi mereka membutuhkan seseorang yang bisa mengumumkan bukti ini. Itulah mengapa Tewkesbury diundang saat pesta dansa untuk membicarakan hal tersebut, lalu bertemu di teater ini. Saat ini Holmes menyarankan untuk cepat meninggalkan tempat. Tapi terlambat. Grail datang dengan menyandera Bessie untuk meminta dokumen itu. Tapi Bessie berhasil kabur sehingga membuat kegaduhan dan mereka kabur secara berpencar. Holmes dan Tewkesbury bertarung dengan anak buah Grail, sedangkan Grail mengejar Enola yang memegang dokumen. Di saat akhir, di atas panggung teater di mana posisi Enola yang sudah tersudut, dia berhasil mengalahkan Grail menggunakan trik yang dia ingat saat dulu diajarkan ibunya. Enola, Sherlock Holmes, dan Tewkesbury secara bersamaan berhasil menang melawan Grail dan anak buahnya. Di tengah keberhasilan mereka, tiba-tiba datang McIntyre bersama Inspektur Lestrade. Mereka datang atas permintaan Holmes. McIntyre berterima kasih atas kerja keras Enola dan Holmes, tapi maksud Holmes menyuruhnya datang bukan untuk itu, melainkan hal lain. Dalang sebenarnya dari semua ini. Bergerak di balik layar, dianggap tidak ada, tapi mengetahui semuanya. Mencari dokumen itu bukan untuk McIntyre, melainkan tidak ingin kehilangan aliran uang kepada dirinya. Pelakunya adalah sekretaris pribadi McIntyre, Mira Troy. Nama yang diacak untuk menjadi nama samaran dari sebuah nama, yaitu Moriarty. Moriarty ditangkap atas tuduhan pungutan liar dan pembunuhan. Setelahnya, dokumen penting itu dibakar oleh McIntyre, sehingga sekarang bukti akan adanya korupsi tidak bisa disuarakan oleh Tewkesbury, dan perjuangan Sarah, May, dan William sia-sia. Saat ini pilihan terakhir dilakukan. Sarah, Enola, dan Bessie kembali ke pabrik korek api. Sarah berdiri menyuarakan keburukan dari pabrik ini dan meminta para pekerja untuk berhenti bekerja di pabrik ini. Di sisi lain, McIntyre ditangkap berkat Tewkesbury dan kasus ini pun selesai. Kini Enola berkantor di tempat edit. Holmes mengunjungi Enola dan meminta Enola menjadi partnernya. Tapi Enola menolak karena tidak mau menjadi bayang-bayang di balik nama besar kakaknya. Lagi pula, Enola sudah mempunyai partner yakni Tewkesbury. Enola menyarankan Holmes untuk mencari partner juga. Enola pun pergi bersama Tewkesbury dan berjanji menemui Holmes di hari Kamis jam 4 sore. Holmes yang pergi membawa koran, melihat berita bahwa Moriarty berhasil kabur dari penjara. Tibalah di hari Kamis jam 4 sore, di rumah Holmes yang menunggu adiknya datang. Ternyata yang datang bukan Enola, melainkan orang lain. Tapi, orang itu disarankan ke tempat Holmes atas suruhan seorang gadis. Holmes tahu gadis itu pasti Enola, dan orang itu diizinkan masuk. Dia adalah Dr. John Watson, orang yang akan menjadi partner terbaik Sherlock Holmes. Dan film ini pun selesai. Jadi itu adalah alur cerita dari Enola Holmes 2. Cerita ini juga mengangkat kisah nyata dari seorang wanita bernama Sarah Chapman. Wanita pertama yang melakukan aksi mogok kerja dari wanita untuk wanita pada tahun 1888. Dan di tahun 1906, secara internasional dilarang untuk pabrik korek api menggunakan fosfor putih, melainkan fosfor merah. Oke, sekian dari alur cerita Enola Holmes 2. Sampai jumpa di video-video berikutnya.